dalam bisnis kita kan nggak selalu transaksi langsung jual beli kayak gitu ya Jis ya. Ya, Kadang ada proses yang namanya klien tuh minta meeting dulu Benar. kayak gitu ya. Kemudian apa namanya atau ada kita mau kerjasama sama vendor nih kayak Ya. gitu ya perlu meeting dulu Ya. kayak gitu. Nah gimana nih proses meeting ini supaya berjalan lancar kayak gitu biar Ya. closing lah gitu. ya. Nah yang pertama penampilan dulu. Yang pertama penampilan. Benar. Karena mau bagaimanapun ya kita harus rapih lah, dalam artian harus rapih. Karena kita kan menghargai tamu kita gitu. Kita menghargai lawan bicara kita. Kita harus pakai yang rapih gitu. Gak harus mahal tapi rapih aja gitu. Oh, mungkin itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk ya tadi ya kalau kamu sebut bentuk menghormati Ya, kayak gitu ya, ya. bentuk kesiapan kita menghadapi apa namanya? Klien kayak Ya, gitu ya. ya. Jadi dipandang oleh calon klien kita juga jadi oh iya nih terlihat profesional gitu ya. Ya benar. Oke. Teman-teman bisa lihat tuh di profesi sales. Iya, Biasanya profesi sales tuh gitu. benar sih. Kayak sales apa namanya? Mobil tuh Ya. ya. Biasanya pakai jas, pakai Ya. kemeja, pakai dasi gitu ya. Ya bahkan pakai dasi gitu ya, yang mungkin sebenarnya nggak perlu sih pakai dasi gitu. Iya. Tapi mereka bahkan pakai dasi rapih lah gitu. Walaupun ya mungkin dari harga mereka bukan yang bermerek gitu ya, harganya biasa aja ya, tapi rapih gitu. Dari apa namanya cuttingannya, ukurannya lah, ukuran bajunya jangan sampai yang kebesaran atau kesempitan yang aneh-aneh gitu. Iya benar. Pokoknya rapi lah, terlihat profesional gitu. Benar. Nah itu untuk meyakinkan lawan bicara kita, untuk menghargai lawan bicara kita gitu. Dan kita juga jadi lebih percaya diri ketika ngobrol gitu. Iya. Nah yang kedua adalah kita harus menguasai dulu nih materi yang akan dibahas atau apa, topik yang akan dibahas apa. Penguasaan materi bisnis kita nih ya. Iya, karena kan meeting itu karena ada topik yang harus dibahas gitu. Benar. Nah, apa nih yang mau dibahas? Teman-teman harus tahu dulu. Misalkan teman-teman mau meeting dengan klien, otomatis teman-teman harus menguasai bisnis teman-teman, jasa yang dijual, menyampaikan keluhannya, kita bisa menawarkan solusinya gitu. Di sini istilah-istilah bisnis jadi sangat penting nih ya. Iya, jadi sangat penting. kita Kadang-kadang ngobrol. ada calon klien yang dia menggunakan istilah-istilah bisnis yang kadang mungkin apa nih istilahnya gitu. Ya itu. Kalau kita nggak paham gitu ya malah jadi nggak nyambung nanti ngobrolnya ya. Benar, malah jadi nggak nyambung, benar. Oke. Kita kan sering tuh ngebahas soal istilah-istilah bisnis ya. Ya, teman-teman bisa belajar juga tuh di YouTube Bubur Desain ya. Benar. Nah, terus kalau misalkan kita meeting dengan vendor nih, nah kita harus tahu kebutuhan kita apa gitu. Benar. Jangan sampai kita terbawa arus si vendornya sehingga pengeluaran kita jadi makin banyak gitu. Padahal hal-hal tersebut tidak diperlukan gitu. Kan biasanya vendor itu dia pasti pengen kita beli banyak kan gitu. Pasti nawarin ya udah mau include sama ini gak, mau sekalian gak bundling sama ini misalkan produk yang lain. Harganya jadi segini misalkan. Nah, kita harus tahu lah kebutuhan kita apa gitu. Ya kalau ketemunya sama klien, kita harus bisa mengerti kebutuhan klien. Ya. Kebutuhannya apa nih ya? Bener. Kayak gitu. Jadi kita menjadi solusi atas kebutuhan klien. Bener. Kalau kita meetingnya sama vendor, kita harus Itu kayak gitu ya. Kebalikannya supaya kita enggak mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu kayak gitu ya. Bener. Oke. Nah itu jadi kita harus menguasai apa yang mau dibahas gitu. Nah yang ketiga, kadang kita perlu mencairkan suasana. Sekarang kita perlu mencairkan suasana tuh. Ini mah kayak kemampuan komunikasi nih ya. Ya, kemampuan komunikasi benar. Nah memang agak susahnya adalah kita harus menambah wawasan kita lah. Benar sih. Jadi ketika ngobrol misalkan, masnya tinggal di mana misalkan. Oh saya tinggal misalkan di Bogor misalkan. Bogornya di mana? Bogornya di daerah Cibinong misalkan. Oh daerah Cibinong yang ini ya kan gitu. Iya. Kita tuh jadi nyambung gitu. Bahkan ada kemampuan kayak marketing sales kayak gitu ya. Kita tuh kan kadang orang-orang di kampung tuh udah ngeblok tuh sama sales Jis. Benar. Wah sales nih ini mah pasti jual dedet nih. Iya, gitu kan. Iya.
Tapi ketika ada sales-sales yang punya kemampuan komunikasi yang bagus banget. Jadi ketika dia mengawali prolog gitu ngobrol, kita tuh ngerasa wah kita nggak bakal ngerasa nyambung enak ngobrolnya. Ya. Dan bakal ditekan untuk beli produknya kayak gitu. Ya. Nggak maksa lah ya. Kayak nggak maksa gitu dan namanya ya. Jadi kita terbuka jadinya mendengarkan, bercanda kayak gitu. Benar. Nah itu kemampuan komunikasinya jago sih, mungkin itu perlu tadi perlu pengetahuan yang banyak, ditambah mungkin jam terbangnya tinggi. Jam terbang sih benar sih, harus banyak ngobrol. Iya. Cara kita misalkan mengeluarkan guyonan-guyonan itu kan butuh timing yang tepat gitu ya. Iya benar. Terus kayak tadi info-info misalkan dia hobinya apa, kita bisa bahas hobinya gitu. Dan itu butuh wawasan lah. Sulit emang ini yang ini. Nah tapi ketika nyambung nih, orang tuh merasa nyaman aja, kayak berteman aja kita gitu. Benar. Ibaratnya apa ya, kita pun meskipun kita nih sebagai calon target mereka gitu ya. Kita mah nggak punya uang nih, lagi nggak punya uang, nggak beli. Tapi ketika dia minta, ya udah nanti aja deh Bu, atau Pak, barangkali suatu saat perlu nanti saya minta nomor kontaknya aja. Nah kita tuh bakal ngasih secara sukarela nomor kontak kita gitu. Ya benar. Kayak gitu. Jadi nggak takut aja gitu buat ngasih nomor kontak gitu. Ya. Itu bisa jadi ketika kita ngobrol nyambung, klien pun jadi terbuka lah, lawan bicara kita pun jadi terbuka. Misalkan dia merasa kemahalan gitu. Wah ini merasa kemahalan nih, kan kita sebagai misalkan vendornya kita ya, kita bicara sama klien, berarti kan kita harus ada solusi nih harganya yang lebih murah yang ini misalkan kan gitu. Terus kalau misalkan kita ngobrol sama vendor juga, itu bisa jadi lebih luas untuk nego, untuk apa gitu. Bener, kadang ada kalau kita berhadapan dengan klien kan ada tuh klien yang kayak malu mau nawar kayak gitu ya. Mau negosiasi harga kayak gitu ya. Ya bener. Itu kadang kelihatan tuh di wajahnya, cuman kayak nggak berani ngomong. Segan. Malah daripada dia tiba-tiba nanti pas pulang nggak jadi Mas misalnya kayak gitu ya. Lebih baik kalau kita pembawaannya enak kan, gimana Pak untuk harganya cocok nggak atau gimana gitu kan. Ada budget berapa nih misalkan untuk proyek gitu ini gitu. Ya pokoknya pembahasan topik di luar proyek itu bisa membangun suasana menjadi lebih hangat lah. Oke. Nah teman-teman harus bisa komunikasi ini nih gitu. Nah yang keempat, lebih baik dihindari jangan flexing. Kenapa nih? Soalnya ini agak bertentangan dengan image yang aku suka tangkap nih di media sosial. Kayak kalau sales kan ada yang bawa iPhone, ada yang pakai jam Rolex kayak gitu. Jadi flexingnya itu kan yang nyantai gitu. Kayak misalkan pakai baju yang mahal misalkan, pakai jam tangan mahal, pakai iPhone misalkan. Ya udah biasa aja gitu. Kita cukup ya taruh aja gitu, dipakai aja jamnya atau apa, nggak usah dibilang ini saya beli Rolex loh kan gitu, nggak usah gitu. Maksudnya tidak harus flexing secara berlebih mungkin kayak gitu ya? Nggak harus ditekankan kamu tuh flexing kayak gitu ya? Benar. Jadi cukup dipakai aja, misalkan teman-teman pakai barang mewah nih, ya udah pakai aja udah, nggak usah yang disebut saya pakai ini loh, gitu. Nah flexing ini biasanya juga membuat jadi berlebihan aja gitu. Suasana juga jadi tidak menyenangkan lah. Iya benar. Tidak menyenangkan gitu. Misalkan ngomongin, saya punya mobil misalkan ada 10 misalkan gitu. Ya iya benar sih. Iya, terus saya punya pabrik banyak misalkan. Itu juga termasuk sih. Ya itu malah bisa menyinggung lawan bicara ya. Iya malah menyinggung lawan bicara. Jadi kayak maksudnya apa nih, dia ngerendahin saya atau gimana gitu kan. Nah fatalnya adalah ketika teman-teman flexing,
misalkan sama vendor nih. Si vendor jadi akan mengeluarkan harga yang paling mahal. Benar. Itu gawatnya di situ kan. Benar. Sedangkan dalam bisnis kan kita ya kalau bisa dapat harga yang paling murah lah gitu. Dengan kualitas yang paling tinggi kan gitu ketika mau beli. Tapi karena teman-teman flexing, nah itu akan dibenturkan dengan wah nih kayaknya orang kaya nih kan gitu sama vendor. Dibenturkan dengan harga yang paling mahal. Bahkan mungkin biasa jualan harga normal 1 juta mungkin, bahkan dijual jadi 10 juta gitu. Bener. Kalau sama klien mungkin dianggap kliennya, wah ini mahal nih kayaknya nih, kayak gitu mungkin ya. Iya. Belinya kayak gitu. Nah bisa jadi gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kalau sama klien ya, jadi dia akan segan untuk beli gitu. Iya. Nanya-nanya juga jadi segan mungkin. Aduh ini mah orangnya di atas banget nih, high banget nih bisnis dia mah kayak gitu. Produknya kayaknya mahal banget nih kayak gitu ya. Benar, orang jadi takut beli kalau sama klien gitu. Benar. Nah lebih baik dihindari lah flexing. Nah tapi untuk portofolio sih boleh gitu. Misal ngobrolin portofolio nih. Misalkan teman-teman, oh kalau saya sudah mengerjakan proyek ini gitu. Ini proyek yang kemarin udah kita garap ada ini misalkan itu sih wajar lah. Iya, itu mah flexing ataupun apa ya, menjelaskan pencapaian dari perusahaan kita kayak gitu ya. Ya, nah, biasanya sih yang menunjukkan portofolio kan biasanya adalah si vendornya. Ya atau orang yang jualannya. Misalkan kita meeting sama vendor berarti pihak lawan bicara kita yang bakal ngasih portofolio dia nih. Iya benar. Malah justru harus ditanya sama kita, Mas pernah ngerjain apa aja ya? Iya. Bisnisnya gitu. Iya. Kita pengen lihat misalkan. Nah sebaliknya kalau kita meeting sama klien, kita harus yang nunjukin portofolio gitu. Udah ngerjain apa aja. Nah itu normal lah, masih normal lah. Cuman kalau udah di ranah itu udah over sih. Iya benar sih. Kita malah ngomongin omset kayak gitu ya. Iya jadi pak gede-gede omset. Siapa nih yang lebih gede kan gitu. Kalau misalnya kita jasa arsitektur rumah kayak gitu ya, Pak ini apa namanya hasil dari proyek-proyek gambar kita sebelumnya nih. Ya. Sudah ada 100 klien nih. Ya. Bapak ini kalau jadi ke kita, Bapak jadi klien ke 101 nih. Ya. Dan gambarnya akan kita buat sehas mungkin misalkan ya, gitu ya. Itu masih normal lah, Ya. Itu mah lebih ke meyakinkan meyakinkan klien kan gitu ya. Benar. Kayak gitu. Oh ternyata mereka tuh proyeknya udah banyak nih, udah dipercaya masyarakat secara luas gitu kan. Benar. Jadinya kayak gitu. Nah parahnya ini sering terjadi nih. Yang flexing ini ketika ditawarin malah merasa kemahalan. Benar. Dan akhirnya malah gak jadi order. Ya itu mah kalau kasus-kasus desain, Pak saya bakal pesen 100 desain. Wah serius nih, kita kasih harganya. Hilang. Kabur, udah flexing di awal begini perusahaan kita begini kita bakal beli 100 desain kayak gitu ya. Lumayan sering ya. Iya. Ada klien itu pasti dia menceritakan pabrik saya di sini banyak misalkan luas. Iya. Nih Pak, misalkan saya TikToknya followernya banyak misalkan. Iya. Mau order desain kemasan produk baru, padahal kita ngeluarin harga normal ya, nggak dinaik-naikin gitu. Tetap kemahalan. Apa ya, yang UMKM yang lebih kecil-kecil dari mereka, enggak. Malah nggak protes apa-apa ya. Nggak protes apa-apa gitu. Ibaratnya, nih Pak logo harganya berapa? Oh 800.000. Masuk aja. Masuk aja, kayak benar, gitu ya. Benar. Enggak yang paling nawar dikit lah. Ya. Nego tipis kayak gitu kan. Ya benar. Enggak tiba-tiba ngilang gitu. Malah deal aja sama teman-teman UMKM yang lain kayak gitu ya. Nah itu jeleknya flexing di situ. Jadi walaupun benar misalkan teman-teman punya kekayaan, lebih baik yaudah disimpan aja gitu. Jangan terlalu ditunjukkan gitu. Ya, ibaratnya kan mereka tuh cari vendor nih. Kita nih vendornya kan. Ya.
kita jelasin begini, terus mereka flexing kayak gitu kan. Ya. Oh bisnis saya omsetnya segini Pak, begini katanya. Saya mau pesan 100 desain. Kocak aja sih jadinya gitu kan. Ya malah kita jadi kehilangan respect lah. Ketika dia awalnya tim tinggi, tapi dikasih harga yang normal kok merasa kemahalan kan gitu. Aneh gitu. Ada lagi nih yang terakhir. Kalau bisa teman-teman meeting itu bawa berkas. Berkasnya itu adalah company profile dan portofolio. Oke. Karena kadang meeting pun orang tetap gak nangkep apa yang kita obrolkan. Benar. Walaupun udah meeting tetap orang tuh lupa gitu besoknya. Jadi ketika kita kasih berkasnya, company profile-nya ya, minimal orang itu akan ketika pulang dibaca lagi gitu. Wah apa nih? Gitu. Benar. Ya itu mah bisa dalam bentuk hard copy misalnya gitu ya. Bentuk kayak majalah dan sebagainya. Ya. Atau kalau ada orang-orang sekarang tuh ada yang di tab kayak gitu ya. Ya bisa di tab nih Pak, contoh-contohnya kan gitu. Iya. Nah itu penting banget sih. Penting banget. Membawa berkas ketika kita mau meeting kayak gitu. Biar mungkin kita bisa membayangkan kalau kita ya, karena udah tahu produknya, udah tahu ininya, udah menguasai materinya gitu. Sedangkan si lawan bicara kita nggak bisa ngebayangin maksudnya gimana sih Pak gitu kan. Ya gitu benar. Gak bisa ngebayangin. Misalnya Pak kita udah bikin desain kemasan apa ini misalkan. Tapi dia kan nggak tahu visualnya tuh, nggak ngeliat visualnya. Jadi ya udah ngeblank aja gitu. Tapi ketika dia tunjukin, nih Pak hasil karya saya misalkan. Oh bagus ya ternyata gitu. Ibaratnya kayak ini loh Pak, pillow pouch apa namanya? Box misalnya. Box pouch ya kayak gitulah misalnya. Kayak gimana sih pillow pouch kayak gitu? Terus kayak gimana sih standing pouch? Nah, lawan bicara kita kan nggak bisa membayangkan kayak gitu nggak tahu kayak gitu. Jadi penting banget membawa berkas ketika akan meeting kayak gitu ya. Ya. Oke. Itu sih. Paling 5 itu ya, 5 itu. Nah paling tambahannya adalah memang kita harus tahu lawan bicara kita lah. Dalam artian dia ngerti nggak nih, misalkan industri kita misalkan arsitektur ya. Ada klien mau beli jasa arsitek kita. Nah, dia ngerti nggak nih istilah-istilah arsitek kan gitu. Iya. Ada kemungkinan nggak ngerti nih, maka jelaskanlah dengan bahasa yang awam gitu. Oke. Jangan sampai pakai istilah-istilah yang tadi yang mungkin arsitektur ngerti tapi orang awam nggak ngerti gitu. Benar. Jadi ngeblank gitu. Ya. Dan berarti ya mungkin poin ke-6 ya, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Ya. Jangan sampai menggunakan bahasa yang segmented lah. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Iya benar. Kayak tadi tuh yang standing pouch sama pillow pouch misalkan. Atau aluminium. Apa ya yang kayak gimana itu gitu. Iya. Cuman memang yang kayak gitu tuh meskipun kita kadang bahasanya dibuat mudah, kadang orang tetap aja nggak bisa ngebayangin sih Jis. Ya benar. Makanya penting banget poin 5 tadi. Ya. Berkas tadi ya. Berkas tadi penting banget itu. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan nih Jis pengen tadi meeting bareng Kebun Desain, pengen tahu produk-produknya, pengen beli produk-produk dari Kebun Desain, gimana nih Jis? Bisa kemana? Ya bisa datang ke kantor kalau mau meeting ya. Teman-teman yang tertarik nih, misalkan sama Kebun Desain pengen ngobrol misalkan, ya bisa WA aja nanti bisa dijadwalkan untuk meeting. Untuk produknya apa aja? Ada apa aja? Nah untuk Kebun Desain sendiri kita menjual jasa desain logo, jasa desain kemasan, terus jasa bikin berkas tadi, misalkan bikin company profile bisa, bikin proposal bisa, tapi yang didesain menarik ya. Gitu. Terus kita juga membantu pendaftaran merek buat teman-teman yang mau daftar merek. Kadang ke studio, ke kantor, mau daftar merek tapi pengen ngobrol dulu nih, gitu. Sambil pengen tahu seluk-beluk DJKI gimana, itu boleh gitu. Nah buat yang teman-teman yang mau order,
bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.